still here, you shit-eaters. Setelah saya puas menonton film Predator Badlands yang reviewnya bisa kalian tonton di sini, saya pun memberanikan diri untuk menonton film The Running Man yang dirilis di tahun 2025 guys. Kenapa saya memberanikan diri? Karena saya malas menonton film remake. Meski para produser bilang ini ya bukan film remake, tapi tetap saja menurut saya ini film remake guys. Jadi ceritanya, saya baru saja keluar dari bioskop setelah menonton The Running Man, yaitu adaptasi film kedua dari novel distopian klasik milik Stephen King, yang filmnya dulu pernah dibuat ya, dirilis di tahun 1982 tuh. Film ini ya menurut saya film reboot sih, dan banyak sekali peningkatan level yang membuat kita bertanya-tanya. Ini tuh film beneran apa cerminan dunia kita sih sebenarnya? Dan kali ini kita akan review film The Running Man 2025. Bayangkan, ketika korporasi menguasai segalanya, media sosial menjadi alat propaganda, dan ketidakadilan sosial semakin menggila guys. Di tengah krisis ekonomi dan pemberontakan rakyat miskin, The Running Man adalah acara TV yang paling populer, di mana peserta yang disebut sebagai runner diberi kesempatan untuk kabur ke mana saja di seluruh dunia selama 30 hari. Hadiahnya, tentu saja uang tunai yang melonjak setiap harinya, yang itu cukup untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan. Tapi twistnya, mereka dikejar oleh pembunuh bayaran profesional bernama Hunters. Dan setiap momen pengejaran disiarkan live untuk hiburan massa yang haus darah. Ya ini mirip-mirip dengan Colosseum tapi anggapannya dibikin live stream gitulah. Semakin lama bertahan, maka semakin tinggi rating dan semakin dekat dengan kematian tuh para pesertanya. Cerita film ini sendiri berfokus pada Ben Richard yang diperankan oleh Glenn Powell, yaitu seorang pekerja kelas bawah yang di blacklist karena suatu hal. Dengan putrinya yang sakit parah dan istri yang berujung sendirian di pinggiran kota kumuh, Ben terpaksa ikut acara ini sebagai jalan terakhirnya. Awalnya, dia hanya korban biasa guys, tapi insting bertahan hidupnya, kecerdasannya, dan sedikit bantuan dari orang luar membuatnya jadi pemberontak yang tidak terduga. Ben bukan hanya lari, dia juga ngehack sistem, mengungkap kebohongan di balik acara itu, dan membalikkan opini publik yang awalnya mendukung pembantaian tersebut menjadi lebih banyak yang membelanya. Bisa dibilang, sutradara Edgar Wright membawa sentuhan khasnya di sini dengan memperlihatkan editing yang sangat cepat seperti detak jantung yang panik gitu, ngasih soundtrack yang cukup keren banget ya, dan ini bikin adrenalin naik lah pokoknya, dan memberikan visual distopian yang gritty banget tapi cukup stylish guys. Jadi ya dunianya sangat berbeda jauh dengan yang ada di film 80-annya. Alih-alih banyak banget neon-neonnya, di sini lebih banyak propaganda-propaganda gitulah. Terus ada drone pengintai gitu, dan kota-kota yang hancur oleh kapitalisme liar juga diperlihatkan guys. Lebih ke kekumuhannya sih sebenarnya. Film ini seperti mengkritik terhadap reality show yang toksik gitu guys. Terus ya berita-berita bohong yang biasanya tersebar lah, dan bagaimana korporasi memanipulasi opini untuk mempertahankan kekuasaan. Ini bukan sekedar ya film action thriller ya, tapi ini memperingatkan kita bahwa ya sebenarnya kita mungkin runner juga nggak sih, tapi bedanya ya dikejar sama pinjol tuh. Durasi filmnya terasa pas ya, meski klimaksnya sedikit predictable sih, tapi eksekusinya bikin puas guys. Ini bisa dibilang ya popcorn movie yang bikin sedikit mikir. Yang bikin film ini hidup adalah para aktornya ya. Edgar Wright sebagai sutradara memilih cast yang beragam. Dia mencampur banyak sekali bintang-bintang besar dan juga rising star. Bahkan setiap karakter itu punya bobot ya, dimana ya salah satunya tentu karakter utama yaitu si Ben Richard yang menjadi pilihan brilian ketika diperankan oleh Glenn Powell guys. Setelah sukses di film Twister dan Hitman, ini bukti kalau dia itu bisa jadi aktor yang memainkan karakter action yang relatable banget. Ya Glenn Powell ya bukan tipe cowok maco berotot gitu ya, kayak di film The Running Man gitu yang versi dulu, yang versi Arnold. Dia bisa dibilang digambarkan sebagai sosok ayah yang putus asa, karena ya kita bisa ngelihat ekspresi matanya itu loh saat marah, dan juga ketika dia ngelihat foto keluarganya itu ngena banget dan saya suka banget. Di sini ada juga tuh Om Thanos, yaitu Josh Brolin yang berperan sebagai Demon Killian ya. Dia menjadi produser karismatik di sini guys, tapi kejam banget lah karena dia itu yang berada di balik semua acara ini, especially acara The Running Man. Dan ya dia adalah villain yang ganas banget teman-teman serta manipulatif. Colman Domingo yang berperan sebagai host Bobby Thompson ini mencuri perhatian banget ya, apalagi di trailernya tuh. Dia ngebawa energi semangat gitulah, kayak ya host-host acara game show gitu. Awalnya kita bakal suka sama orang ini guys,
guys, tapi nanti kita bakal ngebencinya tuh. Tapi nanti kita bakal suka lagi. Hehe. Pokoknya suaranya itu bikin kita kayak ngedenger reality show beneran guys. Ada juga Emilia Jones ya. Di sini dia berperan sebagai Emilia Williams. Dia sendiri ya disandra secara nggak sengaja tuh sama si Ben Richard yang akhirnya malah jadi temennya. Cuman menurutku agak terlalu maksain sih. Mungkin karena durasi kali ya. Kalau misalkan ini dibikin series kayaknya bakal lebih panjang tuh penjelasannya. Jadi lebih masuk akal aja guys. Lalu ada juga Michael Cera yang berperan sebagai Alton Parakis. Yaitu anggota perlawanan underground gitu. Cera ini selalu bikin ngakak ketika kita nontonnya. Karena ya mukanya ini masih ngena banget hawa-hawa Scott Pilgrimnya guys. Gak tahu ya, menurut saya sih itu. Gak tahu kalau menurut kalian ketika udah nonton. Lalu ada Lee Pace ya. Gak tahu cara bacanya apa. Lee Pace apa Lee Pace tuh. Dia memerankan pemimpin Hunters ya teman-teman. Yang sebelumnya di film Guardian of the Galaxy dia jadi Ronan tuh. Ya pokoknya ada banyak banget lah berbagai peran-peran pendukung dan peran-peran utama di sini. Menurut saya secara keseluruhan kesini solid banget sih. Nggak ada yang lemah ya menurut saya. Kecuali ya yang tadi aja. Bisa dibilang, Edgar Wright ini mengarahkan mereka dengan sangat baik juga, di mana setiap peran didukung dan juga membantu untuk ngebangun dunia yang ada di dalam filmnya. Saya sangat suka sekali dengan acting Glenn Powell dan Josh Brolin ya di film ini, karena ya film ini kalau misalkan kita tonton berulang-ulang, kalau saya sendiri ya pribadi, nggak tahu menurut kalian, saya nggak akan bosen sih. Kalau sama film versi Arnold, bedanya apa tuh bang? Kalau menurut saya, kalau yang versi Arnold itu ya agak campy action sih. Cuman kalau di versi 2025, cerita distopiannya ini kayak serius banget guys. Ya, bisa dibilang versi lama itu cult klasik ya. Dan yang paling ikonik sih cuman Arnoldnya aja menurut saya. Kalau ditanya ke saya, jujur aja guys, saya lebih suka yang versi 2025 ini. Karena lebih kerasa elemen survival panjangnya. Dan ini lebih relate aja sama di zaman sekarang gitu. Dengan menambah lapisan kapitalisme digital, terus ada ya deepfake gitu, ada AI gitu juga lah. Kalau kalian suka The Hunger Games atau Squid Game tapi dengan skala dunia yang begitu besar dan luas ya, ini wajib ditonton sih. Saya nggak berani ngasih skor guys, tapi kalau kalian bertanya ini film worth it apa enggak ditonton, ya jelas ini worth it banget. Kalau kalian suka film action yang popcorn movie dan bikin kalian sedikit mikir ya, karena film ini juga nggak bikin ngantuk meski dunianya kelihatan dark dan gritty. Kalau kalian suka sama video review film dan alur cerita film biar bikin kalian makin ngantuk dan menemani tidur kalian, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Terima kasih udah nonton dan saya mau izin berak dulu.